吧！会将你的灵魂囚禁起来。难道？上吧，我们来了！ Kembali lagi, seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah Donghua series dari Strongest Upgrade. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan kini masih berlatar di tempat formasi monster Tusen yang sedang tersegel. Seperti kita tahu jika di sana sedang terjadi pertarungan antara Zhao Peng dengan klan Mo alias Molly yang hendak menghancurkan segel dari monster Tusen. Namun Zhao Peng tidaklah membiarkannya dan terus mengganggunya, berharap bisa menunda waktu kebangkitan dari klan Mo sampai menunggu bala bantuan tiba. Bisa dilihat para pasukan tentara Lie yang nampak sedikit lagi sampai di tempat Zhao Peng. Perjalanan mereka dipimpin langsung oleh sang kaisar dan juga Nanggong Lin menaiki kuda dan dia pun mengira jika saat ini monster Tusen belumlah berhasil untuk menghancurkan segelnya. Artinya Zhao Peng masih hidup dan berhasil menahan klan Mo. Mendengar itu sang ayah merasa senang, di mana jika saja Zhao Peng berhasil menghentikan kebangkitan monster Tusen, maka dirinya sebagai sang kaisar akan memberikan hadiah besar kepada Zhao Peng. Scene berpindah di tempat formasi monster Tusen. Di sana terlihat Zhao Peng yang benar-benar terluka setelah melakukan pertarungan melawan Molly untuk menghentikan formasinya. Zhao Peng mengatakan dia tidak bisa lagi bertahan lama dan berharap tentara Lieyan akan segera tiba dan membantunya. Dari depan Molly pun dibuat kagum terhadap Zhao Peng yang memang memiliki beberapa keterampilan yang bahkan sampai mampu menghentikannya, serta mengalahkan beberapa anak buahnya dengan pasukan semutnya. Tapi meski begitu kehebatan Zhao Peng sudah sampai sini aja, karena Molly akan segera mengalahkannya. Mendengar itu Zhao Peng kembali bangkit mengatakan jika Molly sanggup maka datangilah. Langsung aja keduanya pun mengeluarkan energi Dauki bersiap kembali baku hantam. Zhao Peng kembali mengeluarkan pasukan semut dan menyerangkannya. Sementara Molly juga tidak tinggal diam, segera membentuk segel menyerang Zhao Peng dengan tembakannya. Kekuatannya sungguhlah kuat. Terbukti Zhao Peng dibuat terpental yang bahkan semua pasukan semut auto dimusnahkan. Lagi-lagi si Molly kembali meremehkan Zhao Peng. Dia mengklaim seberapa keras pun Zhao Peng berjuang, maka jalan terakhirnya tetap kekalahan. Lagi-lagi Zhao Peng tidak menyerah, kembali lakukan serangan dan menyerangnya. Dan seperti yang kita duga, kekuatan Zhao Peng sudahlah habis, di mana hanya dengan satu serangannya aja si Molly berhasil mengenainya. Serangan dari Molly tidak sampai di situ. Terlihat dia mengacungkan tongkatnya dibarengi dengan memunculkan sebuah proyeksi kepala monster langsung ia terjangkan. Melihat kalau serangan ini sangatlah kuat, Zhao Peng pun langsung mengeluarkan teknik formasi pedang menghancurkan proyeksi monster dan terjadi sebuah ledakan. Sayangnya Zhao Peng tidak bisa lagi untuk bertahan. Terbukti setelah terpental, ia pun tidak sanggup untuk bangkit. Membuat si Molly pun tertawa dan bilang jika inilah perbedaan kekuatannya dengan Zhao Peng, itu bagaikan langit dan juga bumi. Dengan sombongnya, si Molly juga bilang bahkan jika ia membiarkan Zhao Peng menyerangnya, Zhao Peng tidak bisa melukai sehelai rambutnya. Perlahan Molly pun berjalan dan sampailah ia tepat di depan Zhao Peng. Tapi dia tidaklah akan membabat Zhao Peng karena ia akan memenjarakan jiwa Zhao Peng dulu. Tak basa-basi segera Molly mengeluarkan kekuatan jahat menyerap jiwa Zhao Peng. Pada saat ini Zhao Peng sampai mengira jika saat ini apakah dia akanlah tamat.
Beruntung di saat-saat terakhirnya, sebuah serangan pedang pun menghentikan Molly yang ternyata serangan tersebut bersumber dari para tentara Lieyang yang sudah tiba. Dengan semangat membara, sang kaisar memerintahkan semuanya untuk berjuang keras menyerang semua musuh tanpa tersisa. 会将你的灵魂囚禁起来。难道？就在今天，冲啊！ Melihat ini semua anak buah Molly pun menjadi panik, segera mereka berusaha untuk menghentikan tentara Lieyang. Akan tetapi kekuatan dari sang kaisar tidak boleh diremehkan. Terbukti beberapa tebasannya itu berhasil mengempaskan para musuhnya dan kinilah pertarungan pun dimulai. Pasukan Lieyang melawan pasukan Molly. Tak butuh waktu lama satu persatu para musuh pun auto dapat diratakan. Membuat mereka pun menjadi gentar diliputi perasaan takut dan mundur mendekati Molly. Namun Nanggonglin tidak membiarkannya dari belakang, ia pun menebasnya dan menyapa Zhao Peng kalau mereka sudahlah tiba. Begitupun dengan King Xuan yang merasa senang karena Zhao Peng baik-baik saja. Pertarungan masih berlanjut, kali ini Molly pun bertanya-tanya mengapa pasukan Lieyang ada di tempatnya ini. Dari samping Zhao Peng tertawa ringan, dia tidak menyangka pasukan yang dia tunggu akhirnya telah tiba. Si Molly yang mendengarnya ia pun menjadi marah dan bersiap untuk melenyapkan Zhao Peng. Tapi beruntung serangannya tidak mengenainya karena dari belakang muncul Nanggonglin dan juga King Xuan menahan serangan tersebut. Selain dari keduanya, sang kaisar dan juga para tetua juga hadir. Ia meminta Molly agar segera menyerah karena dia sudah enggak punya kesempatan lagi. Kan tetapi seperti dugaan Mimin, kalau si Molly ini pantang menyerah. Dan kini kembali mengeluarkan kekuatannya untuk bersiap melakukan pertarungan. Dan pertarungan pun dilakukan. Di tempat Zhao Peng, Nanggonglin dan juga King Xuan, keduanya pun menuju pada Zhao Peng lalu bertanya apakah Zhao Peng baik-baik saja. Jelas tindakan King Xuan terhadap Zhao Peng ini mengundang penasaran Nanggonglin bagaimanakah King Xuan bisa mengenal Zhao Peng. Awalnya dia inginlah menjelaskannya tapi kedua tetua memelototinya dan akhirnya Zhao Peng bilang jika pertanyaan ini sangat rumit dijelaskan. Mendengar ini Nanggonglin seperti curiga terhadap Zhao Peng dan juga King Xuan, tapi kecurigaannya tidak berlangsung lama karena prioritas utamanya saat ini adalah pergi membantu pamannya yang sedang bertarung. Begitupun dengan kedua tetua yang meminta King Xuan untuk berhati-hati. Setelah semua orang pergi, Zhao Peng pun menanyakan kenapa King Xuan bisa berada di sini. Saking penasarannya, Zhao Peng sampai mengira apakah King Xuan mengkhawatirkannya. Mendengar itu King Xuan pun auto panik meminta Zhao Peng agar tidak berbicara sembarangan. Karena kedatangan King Xuan tidaklah sendiri, melainkan bersama para tetua untuk melenyapkan monster jahat dan kebetulan bertemu Zhao Peng. Di saat yang sama pertarungan nampak sudah sampai penghujungnya. Terlihat Molly pun terpental tidak sanggup melawan sang kaisar dan yang lainnya. Dengan tegas sang kaisar bilang jika Molly sudah tidak bisa kabur lagi, dengan begitu maka menyerah saja. Di mana jika Molly menyerah, maka dirinya akan mengampuni semua anggota klannya. Namun alih-alih menyerah, si Molly malah kembali bangkit, mengatakan kalau dia tidak akan menyerah. Segera ia pun bangkit memasukkan esensi kekuatannya pada tongkatnya, sekaligus menyuruh semua anggotanya untuk menyerahkan jiwa mereka agar monster Tusen bisa menghancurkan segelnya. Langsung aja semua anggota klan mau menyerahkan esensinya, memasukkan pada tongkat si Molly. Jelas semuanya pun tahu jika si Molly sedang melakukan penyerapan jiwa dan mengumpulkannya untuk menghancurkan segel monster Tusen. Awalnya semua orang pun langsung bergerak inginlah menghentikan Molly, tapi nampaknya semuanya terlambat karena si Molly telah berhasil mengaktifkan teknik darah untuk melepaskan segel monster Tusen. Bisa dilihat semuanya pun terpental dan monster Tusen berhasil bangkit dan ini sangat mengerikan. Melihat ini si Molly auto senang. Dia tertawa karena akhirnya monster Tusen akan segera bangkit. Dia mengklaim kalau tak lama lagi semua orang di tempat ini akan binasa.
Tapi sebelum kita akhiri videonya, seperti biasa Mimin akan kembali bahas untuk spoiler lanjutannya. Langsung aja kita pun masuk ke spoilernya. Dalam cuplikannya bisa kita lihat, setelah kebangkitan monster Tusen, serangan pertama si Molly pun diarahkan pada Zhao Peng yang bahkan dengan mudahnya monster Tusen menangkap Zhao Peng. Tapi dari bawah tak disangka King Xuan pun bergerak untuk menyelamatkan Zhao Peng. Melihat ini, kedua tetua pun auto kesal bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh King Xuan ini. Meskipun Zhao Peng berhasil melepaskan diri, tapi luka yang diterima King Xuan tidaklah sedikit, di mana setelah terkena serangan dari monster Tusen, ia pun menjadi pingsan. Pada saat ini Zhao Peng benar-benar sangatlah marah, ia pun lantas meminta sistemnya untuk memberikannya obat penyembuh dan juga teknik yang kuat. Alhasil sistem pun memberikannya dan King Xuan pun berhasil diselamatkan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.